Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Milkianus Yosef Bere. Pada kesempatan ini saya bertindak sebagai PPK Dinas Kesehatan Kota X yang akan mempresentasikan buku kerja studi kasus komprehensif pelatihan kompetensi PBJ untuk PPK di PC tahun 2024. Saya akan mempresentasikan yang pertama tentang identifikasi kebutuhan, pengadaan jasa catering makan minum. Sebelum masuki pada identifikasi kebutuhan, saya akan mendahului dengan skenario pada buku kerja tersebut. Pada tahun 2024, Dinas Kesehatan Kota X akan melaksanakan penyuluhan pencegahan stunting bagi ibu hamil di 10 kecamatan. Dalam tabel skenario terlihat bahwa ada 10 kecamatan, yaitu kota A 100 orang, kota B 150 orang, kota C 120 orang, kota D 200 orang, kota E 250 orang, kota F 300 orang, kota G 180 orang, kota H 220 orang, kota I 330 orang, dan kota J 250 orang, yang semuanya berjumlah 2.100 orang ibu hamil yang menjadi peserta penyuluh pencegah stunting di 10 kecamatan. Pelaksanaan kegiatan ini akan dilaksanakan secara swakelola dan rencana waktu pelaksanaannya yaitu tanggal 18 Mei 2024. Kegiatannya 1 hari dengan melibatkan Ikatan Bidan Indonesia atau IBI, PPK, dan Dinas Kesehatan Kota X. Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan di atas, Kepala Dinas Kesehatan Kota X telah menetapkan tim penyelenggara swakelola yang terdiri dari tim persiapan berjumlah 3 orang, yaitu ketua dan anggota, dan tim pengawas yang berjumlah 3 orang, yaitu ketua dan anggota, serta ketua IBI Kota X telah menetapkan tim pelaksana swakelola yang meliputi 3 orang, yaitu ketua dan anggota. Dari kegiatan swakelola di atas, ada beberapa item kegiatan yang perlu melibatkan penyedia untuk melakukan pengadaan barang. B. Yang pertama, penyediaan jamuan kegiatan berupa kudapan atau snack dan makan siang untuk ibu hamil atau peserta kegiatan penyuluhan dengan anggaran sebesar 140 juta rupiah yang berasal dari DPA Dinas Kesehatan Kota X. Dan kedua, yang membutuhkan penyedia yaitu pengadaan jasa konsultansi
perorangan untuk pembuatan modul tentang pencegahan stunting bagi ibu hamil. Untuk menunjang kelancaran pelaksanaannya, PPK dibantu staf dinas melakukan survei identifikasi kebutuhan dan analisa pasar. Hal ini dilakukan agar dipergunakan untuk menyusun spesifikasi teknis dan harga perkiraan penyedia, serta kerangka acuan kerja jasa konsultasi perorangan. Berdasarkan informasi, beberapa hal yang perlu diperhatikan, baik penyedia maupun pelaksana, yaitu tentang yang pertama tentang kualitas. Kualitas yang diminta yaitu berupa makan siang, nasi kotak. Nasi kotak yang terdiri dari menu makanan sehat. Berat nasi 100 gram, sayuran berkuah, lauk hewani, bisa ikan, bisa ayam, bisa sapi, yang semuanya halal, minimal beratnya 100 gram, ditambah lauk nabati, tempe, atau tahu, atau bakwan sayur, atau perkedel, dan juga buah-buahan seperti jeruk, atau pisang, atau semangka. Untuk kudapan atau snack, kualitas yang diingat ada 3 jenis, yaitu manis, asin, dan rebus, dan air mineral ukuran 300 ml. Dan yang perlu disediakan juga kemasan berupa box yang tahan air. Selain kualitas, yang perlu diperhatikan juga tentang pengiriman makanan. Pengiriman makanan ini ditekankan agar maksimal 30 menit sebelum jadwal pemberian makan siang dan kudapan dilaksanakan. 30 menit sudah berada di lokasi tempat kegiatan sebelum snack dan makan siang. Di sini kudapan atau snack itu dijadwalkan jam 10. Maka jam 9.30 snack sudah berada di masing-masing titik lokasi kegiatan, yaitu pada 10 kecamatan. Dan makan siang dijadwalkan jam 12. Maka jam 11.30 makan siang sudah berada di lokasi kegiatan masing-masing. Yang ketiga yang harus diperhatikan oleh penyedia, yaitu penyedia bersedia menyiapkan 1 orang petugas catering yang standby di lokasi masing-masing saat pembagian kudapan maupun makan siang. Artinya, pada setiap lokasi harus ada 1 petugas catering yang standby. Maka di 10 lokasi kegiatan, 10 kecamatan, harus ada 10 orang yang
standby. Informasi yang berikut adalah informasi tentang standar harga pada tahun 2024 berdasarkan SK Gubernur. Untuk makan minum, yaitu nasi kotak Rp50.000 per porsi, kudapan atau snack isi 3, dan air mineral 300 ml Rp25.000 per porsi. Informasi lagi yang menjadi standar kita, yang menjadi acuan kita, yaitu informasi dari kontrak tahun 2023 adalah nasi kotak 44.000 per porsi, kudapan atau snack isi 3 dan air mineral 300 ml Rp22.500 per porsi. Informasi ini menyebar dan berdasarkan katalog elektronik dan toko daring ditemukan ada 3 pelaku usaha secara daring yang menawarkan. Yang pertama CVA, nasi kotak 50.000, kudapan dan air mineral 300 ml 25.000. CVA penawarannya sesuai dengan SK Gubernur. CVB nasi kotak 45.000, kudapan dan air mineral 300 ml Rp28.000. Tidak sesuai dengan SK Gubernur. CVC nasi kotak 55.000, kudapan dan air mineral 300 ml 25.000. Ini melampaui harga dari standar harga dari SK Gubernur. Untuk keterangan, harga sudah termasuk pemenuhan kewajiban perpajakan, pelayanan petugas catering, dan ongkos kirim. Selain itu, didapatkan data penawaran dari pelaku usaha catering di Kota X dengan hasil sebagai berikut. CVD nasi kotak 45.000, kudapan dan air mineral 300 ml 20.000. Harga di bawah standar harga SK Gubernur. CVE nasi kotak 40.000, kudapan dan air mineral 300 ml 20.000. Harga di bawah standar. Harga juga sudah termasuk pemenuhan kewajiban perpajakan, pelayanan petugas catering, dan ongkos kirim. Berdasarkan hasil survei, harga yang didapat, pejabat pengadaan memilih CVE sebagai calon penyedia untuk melaksanakan pekerjaan jasa catering jamuan kegiatan penyuluhan pencegahan stunting bagi ibu hamil. PPK dan penyedia terpilih. CVE melakukan perikatan dalam hal penandatanganan surat perintah kerja
untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan jasa catering jamuan kegiatan penyuluhan pencegahan stunting bagi ibu hamil sesuai spesifikasi yang telah ditentukan. Dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan jasa catering jamuan kegiatan penyuluhan pencegahan stunting bagi ibu hamil CVE terdapat beberapa permasalahan. Pada Kecamatan C, CVE menyajikan makan siang melebihi waktu dan jadwal yang ditentukan, yaitu pada jam 12.30 siang dikarenakan mobil mogok. Sedangkan pada Kecamatan I dan J ditemukan tidak ada petugas catering yang standby. Berdasarkan skenario di atas, maka saya dapat mempresentasikan identifikasi pengadaan jasa catering makan minum berdasarkan pertanyaan penuntun dalam formulir berikut. Yang pertama, macam atau jenis jasa lainnya yang dibutuhkan. Macam atau jenis jasa lain yang dibutuhkan adalah penyedia jasa catering, makan minum untuk pelaksanaan kegiatan penyuluhan pencegahan stunting bagi ibu hamil di 10 kecamatan. Menu utama terdiri dari menu makanan sehat, nasi berat 100 gram, sayur berkuah, lauk hewani, ikan atau ayam atau sapi yang halal minimal berat 100 gram, lauk nabati, tempe atau tahu atau bakwan sayur atau perkedel, dan buah pisang atau jeruk atau nangka. Sedangkan kudapan snack terdiri dari 3 jenis, yaitu manis, asin, dan rebus, dan air mineral ukuran 300 ml, serta kemasan berupa box yang tahan air. Apa fungsi dan manfaat dari jasa lainnya? Fungsi dan manfaat dari jasa lain adalah untuk mendukung kelancaran kegiatan penyuluhan pencegahan stunting bagi ibu hamil di 10 kecamatan. 3. Target dan sasaran diharapkan. Target dan sasaran yang diharapkan adalah 2.100 ibu hamil yang tersebar di 10 kecamatan. Kapan jasa lain tersebut harus diadakan atau dilaksanakan? Jasa lain itu harus diadakan pada tanggal 18 Mei 2024, kegiatan 1 hari. Siapa yang menggunakan atau mengelola jasa lainnya tersebut? Yang menggunakan jasa lain tersebut adalah para peserta, ibu-ibu hamil, 2.100 ibu hamil yang tersebar di 10 kecamatan, dan yang mengelola jasa lainnya adalah tim penyelenggara dan tim pelaksana swakelola. Terdapat pengadaan jasa lainnya sejenis pada kegiatan lain? Ya. Penyuluhan kesehatan merupakan salah satu tugas pokok dari Dinas Kesehatan, maka tidak menutup kemungkinan kegiatan-kegiatan lain berupa penyuluhan seperti ini ada. Indikasi konsolidasi atas pengadaan jasa lainnya. Ya, perlu dilakukan penyatuan persepsi terhadap kemungkinan persoalan yang akan terjadi seperti pada Kecamatan J dan Kecamatan IJ. Apakah jasa lain tersebut dibutuhkan untuk menunjang kegiatan yang bersifat rutin? Ya, benar, kegiatannya bersifat rutin karena penyuluhan stunting penting untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan ibu-ibu terhadap pencegahan stunting. Berapa lama waktu yang diperlukan untuk melaksanakan atau pengadaan jasa lainnya? Waktu yang dibutuhkan 1 hari, yaitu tanggal 18 Mei 2024. Sedangkan untuk proses
persiapannya 2 bulan. Terdapat pelaku usaha 10 terdapat pelaku usaha yang dinilai mampu dan memenuhi syarat. Ya, pelaku usaha catering di kota X. Data penawaran dari pelaku usaha catering seperti tertera dalam skenario di atas. Berapa tenaga yang diperlukan untuk pengadaan jasa lainnya? Jumlah 9 orang, yaitu tim penyelenggara swakelola terhadap tim persiapan 3 orang, tim pengawas 3 orang, dan tim pelaksana swakelola 3 orang. Perkiraan biaya berdasarkan DPA Dinas Kesehatan Kota X, jumlah biaya yang disediakan sebesar 140 juta rupiah. Demikian presentasi kami. Yang dapat kami sampaikan untuk formulir 3. Untuk formulir 3, identifikasi kebutuhan, dan untuk formulir presentasi formulir lain akan ditayangkan pada slide-slide berikut. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua.